Shalom saudaraku, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan arti perjuangan hidup. Adapun firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 3, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 8. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tidak ada yang terlahir di dalam dunia ini dapat memilih di mana ia hidup, siapa orang tuanya, dan apa yang ia miliki. Siapapun harus menerima realitas hidup, dan tidak ada yang bisa menolak jika ia terlahir miskin ataupun kaya, di tengah-tengah keluarga yang baik atau tidak, di negara ini ataupun negara lain, namun setiap orang sejatinya memiliki kemampuan mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Faktanya, banyak orang tidak bisa menerima kenyataan hidup, bahkan berkata, "Tuhan tidak adil." Benarkah? Apa tanggapan kita jika mendengar kisah seorang bocah rela memikul tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh orang dewasa? Yi Miao Miao seorang gadis cilik asal Tiongkok yang masih berusia 7 tahun, namun hidupnya berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Kisah pedih Yi dimulai dari meninggalnya sang ayah setahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Lalu seminggu kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Kini ia hidup dengan kakek dan neneknya yang seharusnya menjaga dan merawatnya, namun sebaliknya, ternyata ia yang merawat keduanya yang mulai jompo dengan penuh cinta, asa, dan tanggung jawab. Sebab sang nenek mengalami gangguan mental dan sulit menggunakan tangan kanannya dengan normal. Sementara sang kakek menderita penyakit kulit langka yang membuat kulitnya tak bisa tahan terkena air terlalu lama. Setiap hari ia melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu halaman rumah, hingga membantu memasak. Ia juga selalu menyuapi sang nenek di sela-sela kegiatan belajar dan sekolah. Yi dengan tangan mungilnya terus berusaha untuk merawat kedua orang yang dicintainya sebisa mungkin. Hebatnya, meski Yi harus merawat kakek dan neneknya, sebagaimana dikutip dari shanghaiese.com, ia masih bisa membagi waktu untuk belajar. Buktinya, ia berprestasi di sekolah. Hebatnya dan beratnya beban hidup yang harus ia tanggung, yang harus ia pikul, tidak membuatnya berkeluh kesah. Malah baginya hal itu bukanlah suatu beban. Ia tetap ceria dan ingin terus merawat kedua orang yang ia sayangi itu. Jika Yi dapat menghadapi beratnya beban hidup ini, bagaimana dengan kita, saudara? Pantaskah kita berkata Tuhan itu tidak adil? Ketahuilah, walau setiap orang yang memiliki pergulatan hidup masing-masing yang harus dihadapinya, namun ia tak pernah memberikan persoalan melebihi kekuatannya. Bahkan Tuhan selalu memberikan pertolongan yang nyata apabila kita berseru kepadanya. Hadapilah persoalan hidup dengan sukacita, semangat, dan teruslah melakukan yang terbaik serta mengandalkan Tuhan. Persoalan hidup adalah proses pembentukan agar kita menjadi manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berkualitas di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mengeluh hanya akan membuat iman kita lemah dan menjadi penghalang bagi kita untuk menuju kepada rencana Tuhan yang mulia. Tinggallah di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, beriku kemampuan untuk menghadapi segala persoalan tanpa berkeluh kesah, melainkan terus percaya dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhanku
padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat berlindung dan teguh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, Dia obatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram.